pemirsa catatan sang jurnalis, pada episode kali ini saya Mutia Parasti akan mengajak pemirsa melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, terutama di Kabupaten Kendal. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Sebagai upaya untuk memaksimalkan pemahaman pembuatan programa, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Gelaran tiap awal tahun ini merupakan langkah pembinaan guna memberikan arah pandang yang jelas terhadap kegiatan penyuluhan pertanian untuk tahun 2025 mendatang, serta pemaparan pembuatan kinerja yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023. Kegiatan yang digelar di Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pegandon ini turut menghadirkan penyuluh pertanian lapangan, ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani yang berasal dari Kecamatan Pegandon, Kecamatan Kendal, Kecamatan Gemuh, dan Kecamatan Cepiring. Jajaran kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian lapangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal ngadimin menuturkan, program pertanian harus disesuaikan dengan identifikasi potensi wilayah sehingga beragam permasalahan pertanian dapat tertuntaskan dan selaras dengan matrik cara penyelesaian yang tersaji dengan beragam metode. Saya sedikit mengulas program penyuluhan yang ini merupakan kegiatan tahapan dalam sistem penyuluhan masuk dalam perencanaan penyuluhan pertanian. Berarti sebelum kita melaksanakan penyuluhan itu hal yang pasti harus panjenengan lakukan itu menyusun program penyuluhan pertanian. Jadi program penyuluhan pertanian ini merupakan kitab panduan, kitab sucinya dalam 1 tahun ke depan dalam panjenengan melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Lepas dari hal yang dilaksanakan hari ini yang mestinya ini harus ada tahapan-tahapan pendahuluan. Yang pertama, tahapan yang harus panjenengan lakukan melakukan survei dengan membuat identifikasi potensi wilayah, identifikasi potensi desa. Kalau dulu lebih spesifik itu identifikasi impact point dengan sistem PRA ya Mas ya, atau analisa SWOT dengan respondennya. Di sana ada sudah ditentukan respondennya itu. Insya Allah kalau tidak salah, kalau salah tolong dibetulkan, itu 5 petani biasa, 3 tani maju, 1 kontak tani. Tapi sekarang kok gaungnya sudah tidak kelihatan. Tapi mungkin memakai cara lain, pendekatannya yang lebih bisa mewakili real di lapangan, monggo. Jadi tetap itu harus dilaksanakan. Dulu namanya program, dulu namanya monografi desa, monografi WKPP, monografi BPP, sekarang namanya identifikasi potensi wilayah yang isinya ada data statis, ada data dinamis, ada lembaga ekonomi, ada lembaga penyuluhan pertanian. Kalau dulu lengkap, sekarang malah kelihatannya rada kurang.
ora tau ketok mantri pengairan. Itu Mas. Ya, karena sekarang kantornya mantri pengairan ada di UPTD ya. Neng kae ngendi kae gembuh kae ngendi Mas? Nah iya, kalau dulu kan tiap BPP ada dan sangat akrab sekali dengan penyuluh. Nah saiki mungkin ada beberapa penyuluh yang tidak kenal. Oh iya iya karo PUPR ya. Oh iya betul. Memang seperti itu, kita rada diabaikan. Dan saya ingat kalau dulu P3A Dharma Tirta ya Mas ya, itu dulu merupakan bagian pembinaan dari pengairan, sudah diserahkan ke kita. Ya, padahal yang namanya P3A Dharma Tirta dan kelompok tani atau Wilkel dulu itu batasannya tidak sama. Kalau Dharma Tirta itu berdasarkan jaringan irigasi kalau tidak salah ya Mas ya. Kalau kita jaringan apa blok sawah itu. Terus yang selanjutnya harus menyusun yang namanya program penyuluhan pertanian di tingkat desa. Itu Mas yang namanya RKPP Mbak sekarang disebut, atau RKTP, rencana kegiatan penyuluhan pertanian tahunan. Ini masih dilaksanakan, cuma perbedaannya dulu itu sudah baku sak WKPP, sak wilayah binaan itu sudah pasti ada 16 wilkel. Kalau sekarang kan tidak sama, ada yang dalam satu desa ada 8 kelompok, ada yang lebih, ada yang kurang, berdasarkan luas hamparan usaha tani. Sekarang cenderungnya ke 200 hektarnya ya gambarannya. Ya, itu ada sedikit penyesuaian kondisi yang ada di lapangan. Namun harapannya dalam menyusun program ini semuanya harus proaktif. Kalau rekan-rekan penyuluh pertanian, insya Allah saya yakin tiap awal tahun sudah membuat. Ya, sudah membuat itu pasti, tapi mungkin belum melibatkan sepenuhnya stakeholder seperti dari, katakanlah seperti dari pelaku usaha, dari mungkin kalau dulu kan pengecer pupuk, sekarang KPL ya, lembaga ekonominya, atau mungkin dari petani atau pedagang atau pengepul hasil pertanian, itu juga masih kalau bisa paling enggak ya dilibatkan datanya. Jadi terus dari pengairan nanti mana-mana saja, pengairan teknis atau mungkin untuk menyesuaikan jadwal tanam di kemudian hari. Itu ini tahapan yang di tingkat PPL atau di tingkat WKPP atau di tingkat wilayah binaan, tingkat Wilbin ya. Terus di tingkat BPP juga ada seperti ini, tapi ini nyuwun sewu, tadi saya matur dengan beberapa KTNA, ini kan idealnya dilaksanakan per BPP ya Mas ya, per BPP ya, per BPP, tapi karena keterbatasan waktu dan biaya sehingga 4 BPP digabung jadi satu. Waktunya ya wis mepet banget, janjane ya Januari, peksane Januari akhir atau Februari awal. Baik, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya bersama Bapak Ngadimin selaku PPL Koordinator DPP Kendal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Pak, untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh pertanian di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Upaya apa yang dilakukan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili jajaran kelompok jabatan fungsional dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menyampaikan pada kegiatan ini adalah penyusunan program penyuluhan pertanian.
penyusunan program penyuluhan pertanian itu dilaksanakan setiap tahun, tiap awal tahun. Dengan berbagai pembaruan, menyesuaikan kondisi yang ada. Penyusunan program ini kebetulan pada kegiatan ini ada pembaruan yang narasumbernya itu dari rekan kita sendiri yang telah melaksanakan, setelah mengikuti kegiatan TOT, Training of Trainer, yang diselenggarakan di tingkat Balai Besar Penyuluh Pertanian, ada yang di Ciawi Bogor atau Ketinggian Malang. Artinya sudah terlatih ya Pak ya? Ya sudah. Berbagai pembaruan yang ada, program penyuluhan pertanian itu merupakan kitab sucinya kegiatan penyuluhan dalam 1 tahun ke depan. Untuk penyusunan program penyuluhan itu ada tahapannya, dari berbagai tahapan, dari mulai tingkat desa, tingkat WKPP atau wilayah binaan, ini kebetulan di tingkat BPP, tingkat kecamatan, dan nanti berlanjut di tingkat kabupaten. Sedangkan tahapan itu dari mulai penyusunan atau penggalian data atau identifikasi potensi wilayah, terus dilanjutkan dengan rembuk desa yang unsurnya terdiri dari unsur dari stakeholder penyuluh pertanian, ada mantri pengairan, ada dari lembaga ekonomi atau pengecer pupuk, pelaku utama petani, pelaku usaha, dan banyak yang dilibatkan. Nanti membuat suatu perencanaan di tingkat desa yang tadi pengesahannya dilaksanakan oleh kepala desa atau kepala kelurahan kalau yang di Kendal. Selanjutnya program di tingkat desa dihimpun menjadi satu, disusun dalam tingkatan BPP. Ini ada 4 BPP ya, ada BPP Kendal, BPP Pegandon, BPP Gemuh, dan BPP Cepiring. Di 20 BPP se-Kabupaten Kendal semuanya telah melaksanakan. Setelah ini nanti selesai, data-data sudah dihimpun, sudah dipadukan dengan hasil dari Musrengbang Des, Musrengbang Kelurahan, dan di tingkat kecamatan Musrengbang Kecamatan, nanti diimpun di tingkat kabupaten ada program penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, dipadukan dengan Musrengbang Kabupaten di bidang pertanian tentunya. Artinya ini memang dari bawah, dari tingkat desa kemudian naik ya Pak ya? Iya, betul sekali. Seperti itu. Iya. Pak, mungkin nanti yang output yang nanti akan dilahirkan dari program ini apa sih Pak? Output yang akan dilahirkan, tujuan utama dari program memang tujuan yang finalnya itu kan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui sistem penyuluhan pertanian yang digali dari matrik program penyuluhan pertanian tadi. Misalkan contoh kasus saja ya. Baik, boleh. Contoh kasus sekarang ini mungkin di teknis ya, dari aspek teknisnya kan ada ini dimungkinkan produksi pertanian khususnya padi katakannya akan terganggu karena apa? Penyaluran pupuk bersubsidi terkendala. Terhambat gitu ya Pak? Ya, terhambat karena mungkin kuotanya yang tidak bisa terpenuhi 100% dan sistem penebusan kartu tani yang belum betul-betul bisa terlaksana dengan baik, dan ini juga ada peralihan dari pakai kartu tani atau pakai KTP ya, dari Pak Presiden itu menyampaikan, tapi di lapangan kan perlu penyesuaian. Ini akan menghambat pada 5 tepat dalam
melaksanakan pemupukan. Dosisnya mungkin berkurang karena petaninya tidak bisa menebus pupuk yang non subsidi yang terlalu mahal. Iya. Waktunya karena langka sehingga mundur mupuke. Iya. Itu. Pak, untuk fokus sendiri dari program ini, apakah setiap desa dengan desa lain itu berbeda-beda atau seperti apa, Pak? Atau sama? Pada prinsipnya sama, tapi impact poinnya mungkin yang paling utama dilaksanakan mungkin berbeda berdasarkan hasil dari identifikasi potensi wilayah. Menyesuaikan wilayah. Kalau sejauh ini, Pak, program-program yang telah dilakukan oleh para penyuluh ini apa saja, Pak, yang terimplementasi dari desa kemudian naik ke kecamatan maupun ke lainnya, itu seperti apa? Oke. Di sana sebetulnya itu sudah terangkum semua pada matrik cara penyelesaian masalah di sana dengan beberapa metode ya, katakanlah misalkan tadi disebutkan kenapa pupuk langka katakanlah bisa lari ke pupuk organik. Nah, pestisida yang mahal bisa memakai pestisida nabati. Program Biosaka yang beberapa waktu yang lalu sudah cukup viral. Dan nanti di sana ada semacam demonstrasi demplot. Itu ada nanti. Ada kaji terap, ada kegiatan demplot varietas unggul baru itu dilaksanakan oleh mungkin bekerja sama dengan formulator, produsen pupuk, produsen benih unggul dari kemarin di Pegando dengan pupuk Indonesia itu tetap dilaksanakan dengan tetap melibatkan petani, kelompok tani, kontak tani, dan tani maju itu tetap kita pakai. Oke, Pak, sejauh ini dalam proses pembuatan program ini menghadapi kendala apa sih di lapangan? Sebetulnya kendala yang spesifik itu tidak nampak, yang jelas kendalanya itu dana. Oke, hambatannya di dana ya, Pak ya? Iya. Karena apa? Sebetulnya kan program itu kita ada impact point atau identifikasi potensi wilayah, terus penyusunan programa, terus pengesahan. Paling enggak 3 kali pertemuan mestinya. Oke. Untuk penyusunan itu tadi ya, Pak ya? Iya. Pak, ini kan program ini kan sebuah kitab ya? Betul. Program kerja atau istilahnya yang akan dilakukan oleh para PPL nanti untuk setahun ke depan. Betul. Nah, mungkin harapannya terhadap program ini seperti apa, Pak? Bagi para petani nanti supaya meningkatkan produksinya. Mungkin dukungan dari pemerintah yang sebetulnya dukungan dari pemerintah dulu beberapa tahun yang lalu ada program satu desa satu penyuluh. Satu desa satu penyuluh. Idealnya seperti itu, Pak? Seperti itu. Oke. Kalau sekarang satu penyuluh paling tidak kurang lebih 200 hektar hamparan usaha. Tapi sekarang penyuluh yang seangkatan saya itu sudah habis, tinggal saya dengan Pak Bunona, Pak Satono itu lainnya sudah purna. Sedangkan peremajaan atau penyuluh yang baru itu tambahannya masih sangat kurang. Sehingga Nyun Sewu ini berpengaruh pada kunjungan PPL kepada kelompok tani, frekuensinya sedikit berkurang. Kalau ada masalah misalnya tidak secepat bisa diatasi. Contoh kasus masalah eksplosif hama kurang cepat ditangani. Kalau PPL tambah, kalau soal peningkatan SDM penyuluh, meskipun kita diklat yang secara offline tidak ada di balai besar, tapi secara online Zoom meeting yang masalah teknis itu sudah dilaksanakan. Meskipun dengan SDM yang tersedia, tapi tetap peningkatan kualitas penyuluh ini tetap terus digencarkan ya, Pak? Terus digencarkan. Ini dengan salah satunya dengan upaya ini. Salah satunya ini, Pak, ada sosialisasi Permentan ini mungkin bisa disampaikan, Pak. Apa sih Permentan nomor 9 tahun 2023 itu berisi tentang apa itu? Kalau khusus Permentan ini di luar dengan programnya. Oke, baik. Ini beda ya, Pak ya? Beda. Ini nanti belum disebutkan. Itu Permentan itu kalau dulu seperti nama SKP. Membuat kita SKP, sekarang e-kinerja yang dibuat dalam 1 tahun sekali, tapi dilaporkan
per triwulan. Oh, per triwulan. Per triwulan nanti ini Maret ini kita membuat laporan yang isinya yang itemnya sama dengan pada programnya karena kami penyuluh. Baik. Ya, yang tadi disebutkan ya merubah PSK ya. Oke. Ya. Apa? Bukan PSK yang itu ya. Iya, baik. Tahu ya. Itu jadi ya butuh waktu. Oke. Akselerasinya bisa dipercepat. Kalau bisa sebetulnya dari kami itu mengendaki ya paling enggak itu penyuluhnya di Kabupaten Kendal itu ditambah. Oke. Ini memang ada nanti katakanlah ada informasi ada 26 P3K yang akan masuk di Kendal. Oh iya, oke. Kalau isi dari Permentan ini apa Pak? Nomor 9 tahun 2023 ini mungkin secara Itu Permentan itu untuk bagaimana cara menyusun kinerja dalam 1 tahun ke depan. Oke, mungkin seperti programa tapi Seperti programa. bagi khususnya untuk Untuk para penyuluh sendiri. Jadi KTNA atau perwakilan dari petani tidak berkepentingan dalam hal itu. Oke. Siap, terima kasih Ye, Bapak. ye. Demikian wawancara saya dengan Bapak Ngadimin untuk Anda. Penyuluhan pertanian yang terangkum dalam programa turut memadukan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian sehingga hulu ke hilir permasalahan dan solusi dari tingkat desa hingga kabupaten dapat terangkum. Hal ini tentunya dapat menciptakan pertanian yang tangguh, menguntungkan dan mensejahterakan petani. Meski ragam kegiatan dalam rancangan program hampir serupa, namun para penyuluh pertanian diminta terus berinovasi dalam mengembangkan potensi petani. Salah satunya PPL asal Kecamatan Gemuh yang melakukan pengendalian hama di desa binaan. Baik pemirsa catatan sang jurnalis, di sebelah kiri saya setelah ada Mas Rahmat Abi selaku salah satu peserta. Mas mungkin bisa cerita dari hasil mungkin pemaparan tadi terkait programnya seperti apa? Oh, Mbak. Dengan adanya kegiatan penyusunan programa ini, itu yang pertama itu tujuannya untuk mempermudah inventarisasi kita sebagai PPL itu terkait dengan permasalahan yang ada di tingkat kelompok tani yang pertama. Baik. Jadi penyusunan program itu nanti dibuat dari skala kelompok tani dulu. Baik. Nanti kelompok tani meningkat ke desa, dari desa itu nanti dibuat per kecamatan. Oke. Kalau saya bercerita tentang Kecamatan Gemuh sendiri, di kecamatan saya itu terkait dengan permasalahan yang ada itu kan biasanya terkait dengan penyakit bawang merah. Kalau di Gemuh itu komoditasnya kebanyakan bawang merah, jagung, sama tembakau. Tapi untuk inventarisasi masalah sendiri, kita ada yang sudah saya lakukan. Baik. Terkait dengan penyusunan program itu ada penyakit pada tanaman bawang merah. Nah itu mungkin permasalahan di sini petani itu masih mungkin sekitar 20% melakukan pengendalian terkait dengan penyakit bawang merah. Seperti itu. Dengan adanya kegiatan seperti ini Mas dari Dinas Pertanian dan Pangan, bagi para PPL seperti apa? Kalau kegiatan seperti ini memang sangat membantu dari kita PPL yang ada di lapangan. Kemudian kegiatan seperti ini juga dapat membantu meningkatkan istilahnya pengetahuan petani terkait untuk lebih kesadar lagi terkait dengan permasalahan yang ada di kelompok tani itu. Oke, Mas mungkin ke depan para penyuluh memerlukan kegiatan yang serupa seperti ini atau seperti apa sih? Oh gitu. Kalau ke depannya mungkin kegiatan seperti ini lebih diintensifkan lagi mungkin bisa langsung ke desa atau ke kelompok tani. Seperti itu. Mas, mungkin manfaat dari programa selaku Mas yang sebagai PPL ini apa sih bagi istilahnya keberlangsungan para petani di sekitar atau wujud perhatian dari program ini seperti apa? Kalau manfaat programa itu kan yang pertama mungkin bisa membantu kinerja dari dinas kabupaten ya terkait dengan rencana mereka untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Selain itu juga masyarakat juga teredukasi ya dengan adanya penyuluh. Mungkin sebelumnya dari Mas Rahmat sendiri sudah melakukan apa di desanya atau di desa binaan? Kalau di desa binaan saya sudah melakukan, kita kalau kerja itu kan sebagai tim ya. Tim itu kan sudah melakukan
pengendalian beberapa penyakit dari komoditas bawang merah, jagung, sama tembakau. Untuk yang tahun kemarin itu yang terbaru itu terkait dengan demplot varietas tembakau. Tembakau untuk tembakau cerutu. Cerutu. Oke, sangat bermanfaat sekali program ini ya Mas ya. Oke. Demikian wawancara saya dengan Mas Rahmat Abi sebagai salah satu peserta di peningkatan fasilitas kelembagaan yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk Anda. Lewat program pertanian, kesejahteraan petani dan keluarga diharapkan dapat terjamin melalui penyuluh pertanian lapangan yang tersebar di Desa Binaan sebagai tangan panjang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Program penyuluhan pertanian pada setiap tingkatan disusun setiap tahun dengan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya. Jadi untuk tahun ini, tahun 2024, nanti yang kita susun adalah program penyuluhan tahun 2025. Sebenarnya program itu di setiap tingkatan ada, dari desa, kecamatan, program kabupaten, provinsi sampai pusat ada. Tapi karena di sini fokusnya di tingkat petani dan kecamatan, jadi nanti yang akan kita bahas dan nanti yang kita praktekkan hanya program desa dan program kecamatan. Itu nggih, untuk yang kabupaten dan provinsi tidak akan kita bahas di sini. Program penyuluhan pertanian kecamatan dan desa adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Seperti tadi yang dijelaskan, yang dulu-dulu biasanya program itu hanya melibatkan pelaku utama. Pelaku utama itu di sini jenengan sebagai petani, nggih. Tapi untuk sekarang lebih ditambahkan dengan pelaku usaha. Kenapa? Karena arahannya pertanian itu tidak hanya di bidang budidaya, tidak hanya di hilir, tapi harapannya bisa sampai ke pemasaran, hanya di hulu. Jadi harapannya jenengan sebagai petani itu bisa memegang peran pertanian dari hulu sampai hilir, tidak hanya di bidang perbudidaya atau hulu saja, ya, sampai ke pemasaran. Ya, makanya sekarang banyak digerakkan petani-petani milenial, harapannya seperti pemasaran online gitu, dia lebih memahami teknologi. Penyusunan program penyuluhan pertanian merupakan tindak lanjut dari identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem. Jadi penyusunan program itu kalau di desa, nanti jenengan programnya ada isinya monografi desa, keadaan umum desa. Jadi di situ nanti tertuliskan jumlah penduduknya berapa, yang petani berapa, yang bukan petani berapa. Jadi kegiatan penyuluhan itu harapannya bisa tepat sasaran ke petani. Kalau di kecamatan berarti lingkupnya sudah satu kecamatan. Makanya penyusunan program itu yang pertama adalah program desa dulu. Setelah program desa selesai baru penyusunan program di tingkat kecamatan. Inti dari program adalah kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan kebutuhan sasaran serta dukungan pemerintah setempat. Maksudnya dukungan pemerintah setempat seperti tadi yang disampaikan ada musrenbang, kegiatannya harus ngeling. Kalau teman-teman di kecamatan berarti hasil dari musrenbang jam kemarin paling tidak dituangkan dalam program kecamatan. Itu kan ada beberapa kegiatan, ada yang Demikian penyuluhan pertanian yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kendal. Kayak tadi kita juga telah melihat bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya telah dihadirkan di sini untuk memberikan penyuluhan. Demikian saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Terima kasih dan sampai jumpa.